Halo semua, ini adalah unggahan video review film saya yang pertama. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Pig atau Babi yang bergenre drama, setengah thriller, setengah melankolik dan sebagainya. Film ini dibintangi oleh aktor kawakan Nicolas Cage. Oke, langsung saja. Film ini bercerita tentang Rob yang diperankan oleh Nicolas Cage, seorang pemburu jamur di hutan dan tinggal di hutan itu. Setiap berburu jamur, dia ditemani oleh seekor babi betina emas yang menjadi satu-satunya teman dia di hutan itu. Babi itu sangat penurut. Ia akan datang dipanggil dengan sebuah siulan. Pada satu hari, setelah Rob dan babinya selesai berburu jamur, dengan hasil yang cukup, datanglah seseorang. Rupanya dia bernama Amir, pengepul jamur yang membawa mobil sport warna kuningnya. Rupanya selain jadi pengepul jamur, Amir adalah supplier barang kebutuhan harian Rob, seperti baterai, sabun, makanan, dan sebagainya. Pada saat itu Amir menawarkan air panas dan telepon, namun tidak digubris sama sekali oleh Rob. Amir memuji sang babi atas hasil buruan jamur yang selalu bagus itu. Pada satu scene, penonton akan diperlihatkan satu adegan yang mengusik pikiran, di mana saat Rob mengganti baterai tape combo miliknya, dia mendapati sebuah kaset dengan tulisan For Robin. Dia kemudian memutarnya dan terdengar suara perempuan, "Go out, I'm trying to surprise you," dengan nada yang manja. Dari raut mukanya, Rob terlihat tertekan dan sedih mendengar suara itu. Lantas, buru-buru ia mematikan tape itu. Selanjutnya, ketika hari beranjak malam, Rob dan babinya yang berbagi tempat tidur dengannya bersiap untuk tidur. Dan sebelum pagi tiba, tiba-tiba Rob dibangunkan oleh suara babi yang berisik, dan sayap-sayap terdengar suara mobil dari luar. Tiba-tiba datang beberapa orang yang berusaha menculik si babi. Dalam kondisi setengah sadar, Rob berusaha melawan, namun sebuah hentaman benda tumpul di kepalanya membuatnya pingsan. Pagi kemudian menjelang, Rob bangun dari pingsannya. Hal pertama yang dia lakukan adalah menyiul babinya. Namun, tak kunjung datang itu babi. Rob kemudian sadar sepenuhnya bahwa babinya telah diculik. Tanpa pikir panjang, dia kemudian menghidupkan mobil bututnya. Namun sial, mobil itu mogok bahkan sebelum bertemu jalan besar. Rob memutuskan untuk berjalan kaki menuju kota. Dia kemudian mampir di sebuah kedai minum. Ketika ditanya pelayan apa yang bisa dia bantu, Rob menjawab bahwa dia mencari seseorang bernama Marge. Namun dijawab oleh pelayan bahwa Marge sudah mati 10 tahun yang lalu. Dia kemudian meminjam telepon kedai itu untuk menghubungi Amir, dan langsung saja Amir datang menyebutnya. Rupanya Rob meminta bantuan Amir untuk menemukan babinya. Mereka kemudian meluncur ke tempat Meg, seorang perempuan payubaya yang juga merupakan juragan jamur. Amir menanyakan apakah Meg pernah melihat mobil pick-up hijau baru-baru ini. Dan dijawab bahwa mereka sudah tidak datang beberapa minggu, dan menanyakan memangnya apa yang telah mereka lakukan. Dijawab oleh Rob bahwa mereka telah mengambil babi pemburu jamurnya. Mike mendengar jawaban Rob itu sangat marah dan bergegas mengajak Rob dan Amir ke rumah kumuh yang dihuni oleh sepasang pria dan wanita. Dalam interogasi ditemukan petunjuk bahwa babi itu diambil oleh seorang kaya di kota. Kota itu adalah Portland. Rob kemudian meminta Amir untuk mengantarnya ke kota. Amir awalnya menolak, namun kemudian setuju untuk mengantar Rob.
Rob kemudian bertemu dengan seseorang bernama Edgar. Namun, Edgar tidak memberikan informasi apapun soal babinya dan mengatakan bahwa Rob sudah tidak disegani lagi. Amir terkejut mendapati fakta bahwa Rob mengenal Edgar. Sepertinya Edgar adalah seseorang yang berpengaruh di Portland, dan masa lalu Rob sudah mulai terbuka sedikit demi sedikit. Rob tidak menyerah. Pada jam 12 malam, Rob dan Amir memasuki sebuah restoran dan bergegas masuk ke dapur. Amir yang kebingungan menanyakan kemana mereka pergi. Setelah sedikit perdebatan, Rob mengatakan bahwa mereka akan ke Rubanah atau ke basement, sebuah hotel yang dikelola oleh Edgar untuk pertunjukan pertarungan antar pekerja restoran. Rupanya Edgar telah mengelola pertunjukan itu selama 30 tahun. Di Rubanah itu, Rob menuliskan nama lengkapnya untuk pertarungan, yaitu Robin Feld, yang membuat Amir begitu terkejut. Pertunjukan dimulai dan Rob mampu bertahan dari pukulan selama lebih dari 1 menit. Rob akhirnya mendapat petunjuk lewat secarik kertas yang diberikan oleh Edgar. Rob yang babak belur dipapa Amir ke apartemennya untuk istirahat. Pagi harinya, Rob menyodorkan kertas pemberian Edgar. Rob bertanya, apakah dia tahu yang tertera di kertas itu. Amir menjawab, tentu saja, Finway sangat terkenal. Dan Rob kemudian meminta Amir untuk memesankan makan siang, dan Amir menyetujuinya. Di sela-sela sarapan, Amir menceritakan bahwa keluarganya adalah keluarga yang tidak harmonis. Namun dalam ingatannya, ayah dan ibunya pernah satu kali begitu bahagia sepulang dari sebuah restoran selepas memakan masakan dari seorang chef yang terkenal. Bahkan ketika chef itu menghilang, dia masih terus dibicarakan. Pada adegan ini, masa lalu Rob sudah mulai tersingkap, di mana Rob lah chef yang membuat kedua orang tua Amir itu bahagia. Ketika Rob menanyakan di mana ibunya sekarang, Amir menyampaikan bahwa ibunya mengalami depresi dan kemudian bunuh diri. Selanjutnya, Amir menemui seorang pelanggan jamurnya. Rupanya dia di sana untuk memujuk agar dia dapat memesankan makan siang di restoran Eurydice, di mana Finway menjadi chefnya. Pelanggan Amir itu enggan, untuk kemudian terkejut ketika disebut bahwa teman Amir adalah Robin Feld. Sementara Rob sendiri berjalan ke kota dan menyambangi sebuah rumah yang kelihatannya begitu membekas di memorinya. Ya, dia mengunjungi rumah lamanya. Di sana dia bertemu dan ngobrol dengan anak kecil sambil mengenang masa lalunya. Adegan berlanjut di restoran Eurydice, di mana pelayan restoran sedang menjelaskan hidangan yang dipesan oleh Rob dan Amir. Setelah penjelasan selesai, Rob kemudian mencicipi makanan itu dengan tangannya, yang membuat heran pelayan sembari berkata, I want to meet the chef, atau aku ingin bertemu kokinya. Sesaat sebelum chef datang, terjadi dialog antara Rob dan Amir, di mana rupanya restoran Eurydice ini adalah milik ayah Amir, dan Amir menceritakan bahwa hubungan dengan ayahnya memang sedang tidak baik-baik saja dan dia tidak nyaman berada di restoran itu. Amir juga menyampaikan bahwa dia nanti yang akan berbicara kepada chef. Kemudian chef datang dan memperkenalkan dirinya sebagai Chef Finway dan menanyakan apa yang bisa dia bantu. Amir dengan canggung memuji hidangan Chef Finway. Namun sejurus kemudian, Rob langsung memotong pembicaraan dan menanyakan langsung perihal babi itu. Finway kelihatan terkejut dan mengatakan tidak memahami arah pertanyaan tersebut. Rob kemudian mendongakkan wajah ke atas sehingga langsung berhadapan mata dengan Finway. Dan seketika itu juga Finway terkesiap dan mengenali
bahwa yang ada di hadapannya adalah Jeff Robinfeld. Finway begitu antusias sehingga dia langsung duduk di antara Rob dan Amir. Rupanya, Finway adalah mantan anak buah Rob ketika dia menjalankan sebuah restoran bernama Hestia. Finway dipecat Rob setelah 2 bulan bekerja karena tidak becus memasak pasta. Ketika Amir menanyakan tentang babi, Finway selalu mengelak dan terlihat enggan menjawab secara langsung. Kemudian, Rob yang kelihatan begitu tenang dan menguasai karakter psikologi Finway memberikan berbagai pertanyaan yang menyerang psikologi Finway, termasuk menanyakan kenapa sekarang bekerja sebagai chef di restoran, bukan membuka pub seperti yang dicita-citakannya. Serangan yang psikologis yang bertubi-tubi itu membuat Finway menyerah dan mengatakan bahwa babi Rob diambil oleh orang yang sangat berpengaruh dan kejam. Mendengar pernyataan Finway itu, wajah Amir sontak berubah tegang. Ya, rupanya yang mengambil babi Rob adalah ayah Amir. Pada saat mereka berdua keluar dari restoran menuju mobil, Amir meminta maaf kepada Rob bahwa dia menceritakan tentang babi itu. Rob yang marah kemudian meminta Amir untuk membuka pintu mobilnya untuk pergi ke rumah ayahnya. Namun Amir keberatan mengantarnya. Rob kemudian menendang-nendang mobil Amir dan memaksa Amir mengatakan di mana rumah ayahnya. Setelah Amir mengatakan alamat ayahnya, Rob bergegas pergi dan meninggalkan Amir sendiri. Rob kemudian mencuri sepeda di sebuah rumah dan menuju rumah Amir dengan bersepeda. Sedangkan Amir menuju ke tempat seperti rumah sakit. Rupanya ibu Amir belum meninggal, namun sedang koma di rumah sakit itu. Dan sayup-sayup, Amir mengatakan kepada ibunya yang koma itu bahwa ia telah bertemu chef yang pernah sangat membuat bahagia ibunya dengan sajian makan malam yang begitu terkenang. Amir juga bertanya kepada ibunya, apakah ibu menyangka bahwa ayah akan membiarkanmu mati? Sebuah teka-teki hubungan Amir dan ayahnya. Di lain tempat, Rob telah bertemu dengan ayah Amir. Ayah Amir merasa terhormat dengan kehadiran Rob, seorang chef legendaris di Portland. Namun Rob tak suka basa-basi. Dia langsung meminta babinya dikembalikan. Namun, ayah Amir memang benar-benar tengik. Dia mengatakan bahwa seluruh kota termasuk Edgar dan Finway adalah cecenguknya. Maka tidak ada yang boleh tawar-menawar dengannya, termasuk Rob. Dia akan memberikan Rob $25.000 untuk mengganti babi itu. Dengan ancaman jika masih mengganggu, maka babi itu akan dibunuhnya. Rob keluar rumah Amir dengan gontai. Di jalan rupanya Amir sudah menunggunya. Amir meminta maaf bahwa dia telah memberitahu ayahnya soal babi itu dan tidak menyangka ayahnya akan mengambilnya. Namun kemudian Rob menjawab, aku aslinya enggak butuh babi itu loh untuk berburu jamur karena aku memanfaatkan pohon di hutan. Alasan Rob mencari babi itu adalah karena dia menyayanginya. Amir terheran-heran wajahnya, mungkin dalam hatinya, aneh nih orang, seperti itu. Rob kemudian menuliskan sebuah catatan di HP Amir dan meminta Amir untuk mencarikan barang sesuai catatan itu. Amir mengatakan, aku tak bisa memperolehnya. Namun Rob berkata, pakai namaku untuk memperolehnya. Amir kemudian bertanya, mau buat apa barang ini semua? Dijawab Rob, ya untuk memperoleh babiku kembali. Saya awalnya menduga, wah ini mungkin akan menggunakan kekerasan. Tapi rupanya dugaan saya salah. Amir pergi ke sebuah rumah penyimpanan anggur yang dimiliki Rob dan mendiang istrinya, Laurie, yang sekarang dikelola oleh seorang perempuan tua. Rupanya Rob meminta Amir mengambil salah satu koleksi anggurnya di sana. Sedangkan Rob pergi ke tempat mantan anak buahnya, seorang pembuat roti yang sekarang membuka toko roti di bekas restoran Rob dulu. Rob meminta beberapa potong roti untuk dibawa pulang.
Rob dan Amir akhirnya bertemu di rumah ayah Amir dengan membawa semua bahan yang tadi dituliskan Rob, yaitu burung, daging burung, bumbu, roti, dan tentu saja anggur. Mereka berdua rupanya memasak makanan yang pernah dihidangkan oleh Rob kepada ayah dan ibu Amir. Menu yang sangat berkesan. Setelah jadi, Amir kemudian ke ruangan kerja ayahnya untuk mengajaknya makan malam. Meski awalnya enggan, ayahnya kemudian menyetujuinya. Dihidangkanlah menu tadi dan Rob yang menyantap pertama kali sembari menawarkan kepada ayah Amir. Ayah Amir akhirnya menyantap hidangan di depannya dan sontak ingatannya kembali ke masa lalu. Kemudian Rob menuangkan anggur dan ayah Amir meminumnya. Benar saja, langsung ayah Amir terseduh, seperti ada hentakan keras di kepalanya yang memunculkan memori masa lalu yang sangat membekas. Ayah Amir kemudian meninggalkan meja makan dan kembali ke ruang kerjanya, saking tak kuatnya menahan rasa yang berkecamuk di dadanya. Kontan, Amir dan Rob mengikuti, dan Rob menanyakan kembali mana babinya. Ayah Amir yang sedang dilanda perasaan tak menentu itu kemudian menyampaikan bahwa babinya telah mati karena perlakuan buruk dari para penculiknya. Mendengar itu, Rob begitu hancur dan menangis terseduh-seduh. Adegan akhir adalah Rob dan Amir akhirnya pulang ke kedai tempat awal. Amir menjemput Rob, minum kopi sebentar dan segera pulang. Rob tak ingin diantar pulang oleh Amir. Ia hanya ingin berjalan kaki sendiri. Sebelum berpisah, mereka berdua berjabat tangan dan berjanji akan bertemu kembali pada hari Kamis. Amir kemudian didapati sedang merenungkan apa yang baru saja terjadi di dalam mobilnya. Sedangkan Rob telah sampai di rumah, mengambil kaset yang berisi suara Lowry dan memainkannya di tape. Kaset itu rupanya berisi Lowry yang menyanyikan lagu I Am On Fire pada hari ulang tahun Rob beberapa tahun yang lalu. Film diakhiri dengan Rob duduk di tempat tidurnya mendengarkan lagu itu, sedangkan pikirannya entah kemana. Mungkin ia membayangkan Lowry dan babinya masih hidup, meski hanya dalam khayalnya. Begitulah alur cerita film Pig. Bagi kamu yang menggemari Nicolas Cage, wajib menontonnya. Cage mampu memainkan karakter Rob dengan sangat baik. Bukan Cage yang biasa-biasa yang dulu. Filmnya penuh dengan adegan kekerasan dan dialog yang tidak hidup. Bahkan dialog Cage di film ini sangat minim loh, namun aktingnya penuh makna.